Ya, oke. Oke, udah Mami dah. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita masih bisa hadir di acara Tibar pada hari ini. Tidak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan para pengikutnya. Semoga kelak kita bisa berkumpul di jannahnya. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita mulai acara Tibar hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, insya Allah hari ini kita tilawah yaitu surat Al-A'raf ayat 142 sampai 147. Oke, sudah disiapkan oleh Mbak Amidah. Alhamdulillah. Peserta tilawah yang pertama yaitu peserta tilawah yang pertama yaitu Bu Eni. Kepada Bu Eni dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa A'udzubillahi. Wa Aduh. Wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin wa tamma bi ashrin fatamma miqatu rabbihi arba'ina laila. Wa qala Musa li ahihi Haruna lufni fi qaumi wa asli wa la tattabi sabilal mufsidin. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Qala antaroni wala qala lan taroni walakin inzur ilal jabali fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkaw wa harra Musa wa kharra Musa sa'ifa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Qala ya Musa inni tafaituka ala nasi birisalati wa bikalami fahus ma ataituka wa kum minasyakirin. Wa kana bana lahu
wa katabna lahu fil alwahi min kulli say'in mau'izatan wa tafsilan li kulli sayyi fahusha biquwatin wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin sa'alrifu Saas. sa'asrifu an ayatiyallazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyaraw kulla ayatil liyu'minu biha La yu'min. oh ya wa iyaraw kulla ayatil la yu'minu biha wa iyaraw sabilar rusdi la yattahizuhu sabila wa iyaraw sabilal ghayyi yattahizuhu sabila zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin wallazina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Syukron kasiron Bu Eni, barakallahu fiik. Amin, terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya, peserta tilawah selanjutnya itu Mbak Amida. Pada Mbak Amida dipersilakan. Ya, syukran Mbak Nias. Afwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wa'adna Musa lis-salatina lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء
فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Syukran kasiron, Mbak Mida. Barakallahu fiik. Peserta tilawah berikutnya yaitu Mbak Ulan. Kepada Mbak Ulan dipersilahkan. Oh iya, tahu tuh ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها. Afwan, salah ya? Maknanya panjang. Bi'asyrin fatamman. Atau yang lain saja ya? Yang lain saja boleh. Oh, yang lain dulu Mbak Nia. Saya salah-salah terus. Oh, nggak apa-apa Mbak Ulan. Ya apa-apa, Mbak lanjut. Ulan. Nggak apa-apa. Ada Belajar Busta. bareng-bareng. Iya, bareng-bareng bacanya, didengerin. Mangga, Belajar bareng. Oh iya. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبال فإن استقرر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبال جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاقا قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك بأخذوا بأحسنها Ya'khudhu. yang mana ya? Ya'khudhu bi ahsaniha. يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون Barakallahu fi. العظيم. Syukron kasiron Mbak Ulan, Barakallahu fiik. Selanjutnya yang tilawah yaitu Mbak Ika. Kepada Mbak Ika dipersilahkan. Mbak Ika, ada? Atau mic-nya belum dibuka? Oke. Belum nyaut ya. Oke, kita ke selanjutnya dulu deh. Selanjutnya yaitu Mbak Lisdia dulu deh. Kepada Mbak Lisdia dipersilahkan. Baik, Mbak Sukron. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أحسنها فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Syukron katsiron balis dia barakallahu fiik. Selanjutnya yaitu Bu Farida. Kepada Bu Farida dipersilahkan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'a Musa limiqatina Wawa adena. Ini mestinya di atas ya. Saya yang di bawahnya. Oke. Wa'adna Musa salatina lailati wa'at mam lailatau wa'at mam naha bi rim fatamma tu Rabbihi arba'ina laylah wa qala Musa li ahihi Harunah lufni fi qaumi wa aslih wala tattabi sabilal mufsidin walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan taroni kinin zur ilal jabali fa inis taqarra maka nahu fasawfa taroni falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkawa kharra Musa so'iko.
falamma afaqo falamma afaqo qala subhanaka tubtu ilaika ana awwalul mu'minin. Qala ya Musa innis tofaituka alan nasi birisalati wabikalami fahus ma ataituka wa kum minasyakirin wa Minasyakirin. minasyakirin wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'im mau izo tau silal likulli syai fahus habikuwati wa mur qaumaka ya khuzu bi ahsaniha saurikum daril fasiqin. Darul fasiqin. Saurikum Sauri. Ini nggak panjang. Saurikum darul fasikin. Sa'asrifu an ayatinal lazina Ayatian an ayatiyal lazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqo wa iyarau kulla abatilla ayatil la yu'minu biha wa iyarau sabilar dilayat takhizuhu sabila wa iyarau sabilal ghayyi yatakhizuhu sabila zalika bi annahum kazabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Wa kanu anha ghafilin. Wallazina kazzabu bi ayatina waliqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujza
hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Syukron kasiron Bu Farida. Barakallahu fiik. Sama-sama. Yang tilawah selanjutnya yaitu Bu Ira. Kepada Bu Ira dipersilahkan. Baik, Ustazah. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai'. Fakhuzha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum darul fasiqin. Sa'usrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabilar rusydi la yattakhiduhu sabila wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu
وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون Barakallahu fiik. Terima kasih Ron, Bu Ira. Barakallahu fiik. Allah. Afwan Ustazah. Selanjutnya yang tilawah yaitu Mbak Ika. Kepada Mbak Ika dipersilahkan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Thumma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Subhanallahul azim. Barakallahu fiik. Syukran kasiran Bu Ira. Barakallahu fiik. Mbak Ika, astagfirullah. Syukran kasiran Mbak Ika. Barakallahu fiik. Selanjutnya yaitu pembacaan riwayat dari surat Al-A'raf ayat 142 sampai 147 dipandu oleh Mbak Amida. Kepada Mbak Amida dipersilakan. Syukran Mbak Nias. Tapi alhamdulillah ini ada Bunda Tara. Mungkin nanti berdua ya sama Bunda Tara untuk untuk pertama ini silahkan Bunda Tara terlebih dahulu. Kepada Bunda Tara dipersilakan.
Bun, sudah open mic kah? Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Alhamdulillah. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. Allah, kangen ya. Apa Udah kabar lama. Bunda? Iya. Alhamdulillah. Ini masih Alhamdulillah. ngungsi. Ya, oke. Bismillah saya coba ya. Ya, silakan Bun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Alhamdulillah di Allah. Sebentar. Saya ambil catatannya dulu soalnya kebetulan nggak apa namanya. Kita ada masalah. Alhamdulillah Mbak Amida tadi. Saya ada masalah dengan saya. Terus Mbak Amida alhamdulillah bisa bantu. Terus ya makanya mohon maaf sekali tadi terlambat mengirimkannya ya. Rewrite-nya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga selawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarganya dan sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk mulainya kita di Al-A'raf 142. Ini kita masih berbicara tentang Nabi Musa ya. Kemarin pekan lalu Mbak Amida yang memberikan, insya Allah udah digabung dengan digabung dengan surah dengan rukuk-rukuk sebelumnya yang mengenai Nabi Musa. Dan memang kelebihannya Nabi Musa ini kisahnya ini panjang banget ya. Jadi sampai berapa rukuk ya Mbak Amida? Dari 100, ingat saya itu 100 sekian. Nah ini sudah 142, itu udah 3 atau 4 rukuk kalau nggak salah. Saya kebetulan nggak bawa nggak bawa filenya. Nah sekarang di sini di kisah yang ini khususnya Nabi Musa, Allah telah menjanjikan kepada Nabi Musa untuk memberikan Taurat dan bermunajat selama 30 malam. Dan kemudian Allah menambahkan 10 hari lagi, makalah lengkaplah waktu yang ditentukan oleh Allah selama 40 malam. Musa berkata kepada saudaranya Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini adalah openingnya. Ini adalah openingnya yang berisi momen di mana atau saat di mana Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menerima kitab Taurat selama 40 malam. Dan sebelum meninggalkan kaumnya, Nabi Musa meninggalkan kaumnya, menyerahkan kaumnya kepada Harun sebagai pengganti pemimpin, sebagai pemimpin kaum. Kaumnya di sini siapa ya? Kaum apa ya? Bani Israel. Ya, Bani Israel yang sudah berhasil keluar ya dari, ya kan kemarin Mbak Amida ya keluar dari cengkeraman Firaun ya. Mbak Listia. Mbak Listia oh yang iya Mbak pekan Listia kemarin ya. ya. Pekan kemarin ya. Iya, benar. Jadi terlepas dari cengkeraman kaum Raja Firaun ya, setelah menyeberangi sungai. Kemudian dalam perjalanan itu Nabi Musa mendapatkan wahyu untuk
naik ke gunung ya, gunung apa bukitnya? Bukit Sinai. Iya, bener nggak? Bukit ya, Bun? Bukit Tursina bukan? Tursina kan? Iya, bukit Ya. itu. Nah, kemudian inilah ini dialognya nih antara percakapan antara jadi intinya ini adalah openingnya adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kelanjutannya, detailsnya seperti apa kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa itu. Ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan selama 40 hari, Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Ya, ada di surah yang lain tuh ada persis panggilannya Allah kepada Allah memanggil langsung manggil langsung Nabi Musa. Tapi di sini tidak disebutkan panggilan langsung Allah itu. Ada yang ingat surah apa itu yang sering disebut-sebut, Mbak? Yang Allah aku adalah Allah gitu, yang ada sebutan seperti itu. Jadi Allah memanggil Nabi Musa. Itu ada di surah apa, nanti ditanyakan sama Ustaz Muji. Nah, tapi di sini yang karena ruku ini akan menekankan pada tingkahnya Nabi Musa. Jadi kita atau perbuatannya Nabi Musa. Ya. Di sini disebutkan ya Tuhanku. Ini kan Tuhan telah berfirman langsung kepada Musa, kepada Musa, Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Itu adalah permintaannya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Geser, Mbak, tolong. Mbak Amidah. Apaan, Bun? Sebentar, sedang lag nih kayaknya. Oh, lagi nge-lag. Iya. Kasihan. Ya Benar, Bun. udah nggak apa-apa. Saya baca dulu deh di sini. Ya. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya, seperti sedia kala, niscaya engkau akan dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya pada gunung itu hancur luluh ya, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha Suci Engkau, aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Oke. Semua pada bisa buka kan? Itu yang dikirim sama Mbak Amida tadi. Saya kirim di masing-masing HP-nya, saya japri, bisa dibuka. Allah berfirman di Al-A'raf 144. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain untuk membawa risalah dan berbicara langsung kepadaku. Maka berpegang pada apa yang aku berikan kepadamu dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Itu yang Allah kehendaki. Kemudian Allah 145, kami telah menuliskan untuk Musa pada lauh-lauh atau Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Lalu kami berfirman kepadanya, berpegang teguhlah padanya dengan sungguh-sungguh dan suruhlah kaummu berpegang padanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan perlihatkan kepadamu kehancuran negeri orang-orang fasik.
Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Jika mereka melihat semua tanda-tanda, jika mereka melihat semua tanda-tanda itu, mereka tetap tidak mau beriman padanya. Jika mereka melihat jalan kebenaran, mereka tetap tidak mau menempuhnya. Sebaliknya, jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Bukankah mereka tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan? Nggak gitu sulit ya. Isinya padat dan isinya penuh sekali apa namanya. Tapi kita lihat Mbak Amida, saya bisa dijadikan co-host aja, saya bisa sharing kalau Mbak Amida susah. Udah Bun, tapi ini sedang coba akses di ininya Bun, di Google Doc-nya langsung. Oke, siap. Bentar. Oke. Coba sembari ini kira-kira apa yang dikerjakan Musa dan apa yang Allah perintahkan. Ini kan dialog yang ruku ini khusus membicarakan tentang komunikasi antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang puncak dari semua kisah Nabi Musa. Ini di sini puncaknya. 142, 147 di surah Al-A'raf. Kenapa kok dibilang puncak? Saya sebutkan sebagai puncak. Jadi karena di sini adalah titik tolak dari tempat di mana Allah memerintahkan di sini. Di ayat 144. Apa yang Allah perintahkan? Isinya kitab Taurat itu adalah kami telah yang 145. Kelihatan Mbak? Oke, siap. 144. Ya. Allah berfirman, itu atasnya dulu Mbak, tadi ketinggalan. 14 berapa tadi ya? 143 ya. Oke. 143 itu adalah Musa yang kisah tentang Musa yang minta untuk melihat Allah, kemudian tidak sanggup, malah Nabi Musa jatuh pingsan, kemudian sadar bahwa Maha Suci Engkau, aku bertobat padamu dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Ini doa kesadaran Nabi Musa ini bisa kita pakai untuk doa harian kita. Subhanallah. Bahasa Arabnya apa Mbak? Subhanallah ya pasti itu Pak. Aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Coba 143. Benar. Bilang lagi. Ya. 143. Apa di situ doanya? Subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Ya, subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul muslimin. Mu'minin. Ya, bukan muslimin, mu'minin. Orang yang beriman, benar. Jadi ini subhanaka tubtu alaika, aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Jadi ini memang nah balikin lagi yang tadi Mbak. Ya. Jadi memang Nabi Musa ini sadar
sadar bahwa dia udah keterlaluan gitu loh, pakai berani-berani amat ya. Kok aku sampai mau apa namanya, pengen ketemu, pengen berhadapan, tampakkanlah dirimu. Minta sama Allah untuk menampakkan dirinya. Ya, ternyata oke. Ustadz Muji udah sampai, sudah masuk. Saya rasa ini mudah ya, nggak sulit semuanya. Dan intinya bisa semua jelas apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Saya rasa cukup, nanti disampaikan oleh Ustadz Muji kelanjutannya. Silakan Ustadz. Saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, monggo. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berkaitan dengan pembahasan di kesempatan kali ini masih tentang kelanjutannya Nabi Musa. Tapi ini setelah peristiwa tenggelamnya Fir'aun. Jadi setelah peristiwa tenggelamnya Fir'aun itu, Nabi Musa kemudian membawa umatnya ini, itu perjalanan menuju Palestina. Tapi selama perjalanan itu ada hal-hal yang terjadi juga, sebagaimana yang Allah singgung di dalam ayat ini. Sebagaimana juga yang sudah mungkin beberapa tadi kita pelajari, kita baca, Nabi Musa itu kan naik ke atas bukit Tur Sina. Di atas bukit Tur Sina itu Nabi Musa itu mendapatkan Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Taurat itu sebagai bekal. Jadi bekal perjalanan mereka, sekaligus bekal penuntut hidup bagi mereka, pedoman hidup bagi mereka. Jadi selepas dari Fir'aun itu, mereka kan lanjut untuk hidup. Masih ada kelanjutan hidup sampai nanti tinggal di Palestina. Allah kemudian memberikan kepada mereka itu Taurat sebagai pedoman hidup. Makanya kemudian di ayat-ayat yang terakhir, 146 itu, 146 atau 145, Allah kemudian mengatakan tentang orang-orang yang bersyukur. Dan orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang mengimani Taurat, lalu kemudian mengamalkannya. Nah, jadi mempelajarinya dan juga mengamalkannya. Maka begitu pula dengan kita. Ibarat sebagaimana Nabi Musa dengan kaumnya itu yang dalam perjalanan menuju Palestina, begitupun dengan kehidupan kita hari ini, kita sedang berada pada perjalanan itu pula. Dan pada perjalanan ini, pada perjalanan kehidupan kita ini, kita juga dibekali dengan Al-Quran. Jadi kita dibekali dengan Al-Quran. Untuk itu, kita wajib untuk mempelajari Al-Quran, kemudian kita amalkan Al-Quran itu untuk kehidupan kita ini dan keselamatan kita nantinya. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Mangga dipersilakan kepada para sahabat yang mau langsung bertanya kepada Ustadz Muji, bisa langsung buka mic. Assalamualaikum, boleh saya Ustaz? Assalamualaikum. Tadi Ustadz ke ini sinyal kayaknya Mbak Rizdia.
Iya, ke izin pendarangan. Masya Allah. Izin bertanya Ustadz. Iya, silakan Ya, Bunda. Ustadz di ayat 142, kok 143 ya ini. 143 di sini Nabi Musa ketika Nabi Musa sadar, Nabi Musa berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepadamu. Mengapa ucapan Nabi Musa adalah aku bertobat kepadamu, Ustaz? Seakan-akan Nabi Musa telah melakukan suatu kesalahan. Syukran, Ustaz. Iya, saya cek dulu ayatnya ya, Bunda Lisdia. Ya, siap, Ustaz. Ya, kalimatnya itu tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu. Kenapa sampai Nabi Musa itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena memang di penggalan sebelumnya itu Nabi Musa meminta untuk melihat Allah. Dan permintaan ini telah disadari oleh Nabi Musa sebagai permintaan yang melampaui batas. Jadi meminta sesuatu yang tidak sepatutnya. Jadi meminta sesuatu yang tidak sepatutnya. Makanya dengan itu kemudian Nabi Musa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Nabi Musa melakukan perbuatan dosa, tapi Nabi Musa merasa bahwa dia telah melampaui batas dalam permintaannya itu. Ustaz. Dan terkait melihat ini, permintaan untuk melihat Allah ini, kan sebenarnya juga umatnya itu kan meminta untuk melihat Allah. Itu dibahas di dalam surat Al-Baqarah. Tapi kan kemudian Allah murka. Kenapa kepada Nabi Musa itu Allah tidak murka, sedangkan kepada umatnya itu Allah murka? Kalau kepada umatnya Nabi Musa itu mereka meminta melihat Allah itu karena didasari oleh meremehkan. Ya. Sedangkan Nabi Musa itu ketika dia meminta untuk melihat Allah itu dia dilandasi oleh rasa ingin melihat Allah karena kecintaannya kepada Allah. Seperti itu. Oh ya, baik Ustaz. Mungkin seperti yang Ustaz. Ya, gimana Mbak? Walis dia dulu, silakan. Enggak, menyambung yang disampaikan Ustaz tadi, mungkin seperti yang disampaikan Ustaz dulu ya juga, bahwa kalau sekelas Nabi itu seperti itu saja rasanya sudah bertaubat gitu ya, beda seperti kita manusia biasa ya, rasa bersalahnya gitu ya Ustaz ya. Silakan Mbak Mida. Ya, menyambung pertanyaan Mbak Lisdia, berarti Ustadz kita harus hati-hati ya dalam meminta kepada Allah gitu. Jangan sampai sesuatu yang di luar jangan sampai meminta sesuatu yang di luar pengetahuan kita mungkin Ustaz. Apakah seperti itu Ustaz? Ada beberapa hal yang Allah izinkan untuk kita. Jadi Allah berlakukan untuk kita di dunia ini. Dan beberapa hal yang Allah izinkan atau Allah berlakukan itu yang kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa hal yang dimana itu dilarang untuk kita meminta. Nah, dilarang kita meminta karena permintaan kita itu bisa menunjukkan keingkaran kita kepada Allah ataupun ketidakimanannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal apa? Ya kalau mungkin Nabi Musa kan berbicara langsung dengan Allah. Itu bukan sebagai bentuk keingkarannya Nabi Musa kepada Allah. Karena kan memang berbicara langsung sebagaimana kalau ada orang yang tidak pernah ketemu sama ayahnya. Lalu ayahnya itu nelpon dia. Ayahnya mengatakan aku ini adalah ayahmu. Lalu kemudian anak itu sangat rindu kepada ayahnya ini. Dan anaknya ini mengatakan aku ingin bertemu dengan ayah. Kalau begitu aku ingin melihat wajah ayah. Ya, itu dorongan karena memang ada
ada cintanya anak kepada ayah itu. Itu gambaran Nabi Musa yang dia minta kepada Allah supaya Allah memperlihatkan dirinya, gitu. Itu berbeda dengan batasan yang sebagaimana umatnya itu yang meminta sebagaimana dalam surat Al-Baqarah yang saya sebutkan tadi. Jadi kembali lagi, ada beberapa permintaan itu yang tidak boleh. Jadi ada beberapa permintaan itu yang tidak boleh, sebagaimana orang-orang musyrikin meminta untuk diturunkannya mukjizat atau juga untuk dihidupkannya orang-orang mati supaya mereka bertanya apakah benar ada kehidupan setelah kematian. Itu kan permintaannya orang-orang musyrikin untuk membuktikan bahwa memang ada kehidupan setelah kematian. Mereka minta kepada Nabi, hidupkan kembali orang-orang yang telah mati supaya kami bertanya apakah engkau ini benar-benar Nabi dan benar-benar ada kehidupan setelah kematian. Jadi ada beberapa hal di mana tidak boleh kita meminta hal itu karena itu menunjukkan keingkaran kita. Keingkaran kita kepada Allah atau menunjukkan tidak ada imannya dalam diri kita. Tapi ada beberapa hal yang memang kita meminta itu sebagai bentuk hal yang memang diperbolehkan dan justru kita menjadikan kita itu semakin dekat dengan Allah dan menunjukkan kualitas keimanan kita. Seperti itu Mbak Amir. Jadi ada permintaan yang menunjukkan keimanan dan ada permintaan yang menunjukkan keingkaran. Seperti itu. Ustaz. Mungkin ini tambahannya Ustaz. Di sini Allah mengundang Nabi Musa untuk bermunajat, diperintahkan atau memang Nabi Musa yang berinisiatif untuk bermunajat kepada Allah. Terus apakah ada syarat khusus gitu sehingga jadinya bermunajatnya selama 40 hari Ustaz? Ya, itu sama dengan kita sholat 5 waktu. Jadi ketika kita itu ada waktu sholat yang telah ditentukan, maka Allah telah menetapkan di waktu sholat kita itu waktu kita bertemu dengan Allah secara khusus. Jadi waktu maghrib kita sudah dibuat jadwal. Allah sudah buat jadwal di mana kita akan bertemu dengan Dia secara khusus. Jadi secara khusus dengan pelaksanaan sholat kita itu. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, dan seterusnya. Jadi memang sudah ada janji sebelumnya ya. Gitu, sama dengan jadwal-jadwal sholatnya kita. Dengan Nabi Musa, sama juga. Allah itu memang sudah buat perjanjian dengan Nabi Musa. Jadi memang Allah itu sudah buat perjanjian dengan Nabi Musa, yang mana Nabi Musa itu sudah diperintahkan nanti selepas dari Fir'aun itu, diperintahkan untuk naik ke atas Bukit Tursina. Saking atau pengen cepatnya Nabi Musa ini bertemu dengan Allah, maka Nabi Musa itu kan bersegera. Dia meninggalkan sekitar 70 orang yang Allah perintahkan untuk bersama dengan dia naik ke atas Bukit Tursina itu. Nah, jadi makanya dia bersegera. Dan sebenarnya dia kan awalnya hanya 30 malam saja. Jadi hanya 30. Jadi awalnya kan hanya 30 malam saja, tapi kemudian Allah menambahnya dengan 10 malam. Ada beberapa tanggapan para ulama terkait dengan tambahan 10 ini. Ada yang menyebutkan ibadahnya Nabi Isa belum cukup, Nabi Musa belum cukup, ada yang menyebutkan Nabi Musa masih ingin berlama-lama dengan Allah dan seterusnya. Sebenarnya ini jadi contoh bagi kita sekalian bahwa memang kita sudah ada perjanjian dengan Allah dalam setiap harinya. Sebagaimana Nabi Musa sudah ada perjanjian dengan Allah untuk bertemu di bukit Tursina itu. Maka kita ini ya jangan menunda. Kita sebagaimana Nabi Musa yang bersegera ingin bertemu dengan Allah, maka juga kita harus bersegera bertemu dengan Allah di dalam setiap sholat-sholat kita itu. Tidak ada bedanya antara pertemuan Nabi Musa dengan Allah. Jadi tidak ada bedanya pertemuan Nabi Musa dengan Allah, begitupun pertemuan kita dengan Allah. Itu sama saja. Mungkin bedanya Nabi Musa itu berbicara dengan Allah. Tapi wallahu alam seperti apa pembicaraan itu, bagaimana caranya, itu kita kembalikan kepada Allah, hanya Allah yang tahu.
Tapi sebagaimana yang saya katakan tadi, sama antara kita bertemu dengan Allah itu sama juga sebagaimana Nabi Musa bertemu dengan Allah di atas Bukit Tur Sinai itu. Begitu Mbak Hamida. Syukran Ustaz. Jazakallah Iya. khair jawabannya. Audit bervisit seperti evaluasi terhadap Mbak, Pak Ustadz, maaf, Afwan, boleh tanya, itu soal ada law tuh, menulis ya, ada kata-kata menulis, itu bagaimana Ustadz? Artinya Taurat itu diturunkan dalam bentuk tablet ya, betul tidak? Jadi dalam bentuk tulisan, sedangkan kalau Al-Quran itu kan dalam bentuk suara ya, apa namanya? Ya bukan hanya suara aja, artinya ya suara ya, Al-Quran tuh bunyi. Nah, sedangkan ini itu gimana Ustaz? Sebab ini yang kemudian itu ayat keberapa ya menjadikan Bun ya? Ya? Ayat keberapa ya Bun ya? Ayat ke berapa ya Mbak? Itu deh. Lau 145. Kami telah menuliskan untuk Musa pada lau dalam kurung Taurat. Ya, lauh itu ada beberapa pendapat menyebutkan lauh itu. Ya. Itu ada yang menyebutkan dia seperti kitab sebagaimana Taurat, tapi kitab itu kitab yang Allah beri kepada Nabi Musa sebelum Taurat. Tapi ada pendapat juga yang menyebutkan itu bukan kitab sendiri, tapi lauh itu artinya adalah bahan ditulisnya Taurat. Jadi kalau kita kan kertas, Al-Quran kan ditulis di kertas. Jadi lauh itu adalah bahan dituliskannya Al-Quran itu, Taurat itu lauh. Jadi memang Taurat yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu sudah tertulis. Jadi sudah tertulis di lauh itu. Di lauh itu. Tertulis ya? Iya, tertulis. Pokoknya kondisinya Taurat itu sebagaimana kondisi kita di hari ini sudah lengkap. Jadi sudah lengkap. Diberikan kepada Nabi Musa itu sudah lengkap. Kalau sama Nabi Muhammad itu kan ada tahapannya sampai 23 tahun itu. Jadi secara bertahap. Betul. Seperti itu. Oh, jadi kalau Taurat itu diturunkan sekaligus, Ustaz? Iya, langsung diturunkan sekaligus, bahkan dia dituliskan di lauh itu. Di lauh itu. Jadi tempat ditulisnya Taurat itu adalah lauh itu. Ada yang menyebutkan seperti itu. Jadi dia kayak papan, kayak tablet begitu, kayak tablet lah atau papan lauh itu. Ngisi yang 10 itu ya, 10 perintah itu Ustaz, isinya itu Ustaz. Ada yang menyebutkan dengan penyebutan kulli syai'in, dia bukan hanya terbatas pada 10 hal itu saja, tapi segala perkara, segala sesuatu. Ya, sebagaimana Al-Quran yang membahas segala sesuatu tapi tidak secara rinci, artinya pembahasannya secara umum. Nanti kan ada penjelasan di hadis Nabi, kemudian ada syarahnya atau ada tafsirannya, maka begitupun dengan kitab Taurat, kulli syai'in, segala sesuatu. Jadi segala sesuatu, halal haram, ibadah, masalah akidah, itu dituliskan di dalam kitab Taurat itu, yang mana Taurat itu ditulis di lauh itu, begitu. Bunda Ika. Iya. Dan di sini Allah masih di ayat 145, Allah memerintahkan untuk berpegang teguh ya kepada Taurat itu ya Ustaz. Ini sama mungkin refleksinya untuk kita sekarang bahwa kita juga harus berpegang teguh kepada Al-Quran, begitu Ustaz. Iya, jadi berpegang teguh itu bukan hanya sekedar kita tahu saja, tapi memang kita amalkan dalam setiap kehidupan kita. Pengamalan itu semua hal, dari masalah akidah, keyakinan. Kita ini walaupun kita sudah tahu bahwa Allah itu Maha Penolong, Allah itu yang memberikan rizki, tapi terkadang dalam beberapa situasi kita masih lemah dalam hal keyakinan itu. Betul Ustaz. Kita masih lemah dalam keyakinan seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk menguatkannya Ustaz? Karena kadang misalkan kita belajar nih ya, hari ini kita belajar A, B, C, D.
Nah, ternyata Allah uji nih di lain hari terkait itu, rasanya apa yang dipelajari itu kayak hilang-hilang gitu Ustaz. Bagaimana caranya untuk kembali kepada ilmu yang ilmu yang telah dipelajari itu gitu Ustaz. Setiap ujian yang Allah beri itu punya tujuan untuk kita bisa mengamalkan Al-Quran. Jadi setiap ujian yang Allah beri itu punya tujuan untuk kita bisa mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau misalnya kalau ada orang yang diberi ujian dengan sakit, maka disitulah jalan dia untuk bisa mengamalkan bahwa Allah itu yang menyembuhkan dia. Disitulah dia bisa menaruh keyakinan bahwa memang Allah sedang menghapus dosa-dosanya. Seperti itu. Jadi Allah jadikan perantara dengan hal-hal ujian itu untuk kita bisa lebih menguatkan apa yang Allah jabarkan di dalam Al-Quran itu. Dan memang amalan-amalan hati itu lebih sulit untuk kita amalkan dibanding amalan-amalan badan. Amalan-amalan badan itu kan sholat, puasa, sedekah, itu mudah sekali. Yang paling sulit untuk kita amalkan itu adalah amalan hati. Amalan hati itu bukan hanya sekedar tentang masalah syukur, dan bukan hanya tentang masalah tawakal, tapi tentang keyakinan kita terhadap Allah bahwa Allah itu memiliki sifat Asmaul Husna itu. Dia yang Maha Rahman, dia yang Maha Rahim. Makanya kan sampai disebut siapa yang menghafal Asmaul Husna itu, maka dia akan diberikan surga atau rumah di surga. Hafal di sini bukan sekedar dihafalkan nama-namanya, tapi memang dia itu sangat kuat dengan apa yang dia hafal dari Asmaul Husna itu. Jadi memang dia sangat yakin. Masya Allah, Ustaz. Tapi ya benar ya, ini terkait amalan hati ini rasanya karena Allah yang membolak-balik juga, tapi ada peran was-was syaitan yang kadang masuk gitu ke dalam hati, begitu ya Ustaz. Sehingga kita jadi tergoda untuk bermaksiat, begitu Ustaz. Ya. Jadi memang ya seperti itu. Pokoknya syaitan itu datang dengan was-wasnya dalam setiap kehidupan kita atau dalam setiap aktivitas di kehidupan kita ini. Di dalam hal masalah ibadah ataupun dalam masalah muamalah. Tapi ingat, setiap ujian yang Allah beri kepada kita, Allah punya tujuan untuk kita itu lebih kuat dengan keyakinan dan pengamalan kita terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Makanya kalau misalnya ada orang diuji dengan sakit, kalau sakit apa sih yang kita bisa belajar dari situ semua? Tawakal kan? Ya, berpegang menggantungkan ini kepada Allah karena Allah yang Maha menyembuhkan. Iya, kalau orang itu tidak sakit, misalnya dia sehat, itu untuk bisa masuk ke dalam hatinya tentang apa itu tawakal, itu sulit untuk dia mengerti. Tapi kalau dia itu diberi ujian, maka dia akan sangat memahami apa itu makna tawakal. Jadi apa arti tawakal itu? Jadi praktek langsung gitu ya Ustaz? Iya, praktek langsung. Dengan setiap ujian yang Allah beri itu. Nah, jadi teringat tentang was-was syaitan ini Ustaz. Insya Allah besok akan ada tadabbur online surat An-Nas khusus ya Ustaz. Bersama Ustaz juga. Mungkin kepada para sahabat yang ingin bergabung, segera japri Mbak Lisdia. Insya Allah kita besok jam 8 ya Ustaz. Semoga Allah mudahkan. Amin. Tadi Mbak Nia sudah bisik-bisik untuk menghandle acara ini, jadi mungkin saya akan ini lagi bagi para sahabat yang mau bertanya kepada Ustadz atau ada tanggapan terkait ruku kita kali ini, dipersilahkan.
Ada yang kurang jelas mungkin? Masih ada waktu beberapa ini lagi. Kalau kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ini apa bisa sharing tentang refleksinya. Mbak Listia mungkin bisa sharing, Mbak. Iya, Mbak. Eh, Mungkin ini aja sih, Mbak. Saya berkaitan dengan apa yang Mbak Amida tanyakan tadi ya, bahwa kita Insya Allah petirnya, bahwa kita setiap saat itu selalu digoda gitu ya oleh setan. Saya jadi teringat, eh, saya pernah mendengar eh, ceramah ya, yang mengatakan yang mengatakan bahwa kelak itu di surga bidadari itu bukan kelak, istri yang soleha, wanita yang soleha, apa istri yang soleha ya, itu akan masuk surga itu kecantikannya lebih cantik 70.000 kali dari bidadari surga. Walau alam, saya Insya pernah Allah. mendengar seperti itu. Salah satu alasannya adalah karena eh, bidadari di surga itu diciptakan diciptakan oleh Allah di surga. Sementara wanita solehah itu dia menjadi wanita solehah itu setelah melalui berbagai peperangan dengan setan di dunia gitu. Dia melalui berbagai ujian, dia melalui berbagai cobaan, dan itu dia bisa memenangkan pertempurannya dengan setan. Walau alam, masya Allah. Saya nggak tahu benar gak itu ya Ustadz ya. Syukran. Masya Allah. Mungkin tanggapannya Ustaz? Iya. Jadi berbesar hati gitu Mbak kalau dengar cerita kayak gitu ya, Iya. bahwa kita ini sudah sebenarnya sedang bertempur gitu, sedang diuji itu sedang bertempur. Jadi yuk yuk jangan sampai kalah gitu bertempur sama setan gitu. Betul. Insya Allah. Itu kayak seperti ada di dalam surat Al-Anfal. Itu Oh, seperti lupa ya ada di Ustaz. dalam surat Al-Anfal. Mm-mm. Di dalam surat Al-Anfal itu Allah kan tentang perang. Saya sudah pernah jelaskan di ini ya, di Mahir Tasin Mbak Amida ya. Ya. Iya, jadi di dalam surat Al-Anfal itu Allah sebutkan orang-orang yang mundur, orang-orang yang mundur dari medan perang itu mereka diancam dengan neraka jahanam. Jadi orang-orang yang mundur dari medan perang itu mereka diancam dengan neraka jahanam. Kalau kita dalam situasi yang tidak dalam situasi perang, tetap walau situasi perang real lah, kita tetap kita dalam kondisi yang perang. Jadi kita memerangi hawa nafsu, kita memerangi syaitan. Kalau kita mundur, artinya kalau kita mundur itu berbalik, berarti kan kita berputus asa. Kondisi orang yang berputus asa itu berarti adalah kondisi di mana dia itu akan berubah. Jadi akan berubah pada kondisi yang buruk. Mungkin tadinya dia orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, ketika dia memilih untuk berbalik, maka tentu dia sudah berada pada kondisi yang buruk, melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, kesyirikan dan segala hal seperti itu. Maka ini juga diberi ancaman untuk orang-orang seperti itu. Ya kalau dia tidak sempat bertobat, maka dia akan berada pada tempat yang seburuk-buruknya di akhirat seperti itu. Masya Allah. Semoga Allah jaga kita, Allah tolong kita. Amin, amin. Jadi teringat khutbahnya Umar bin Khattab ketika haji ya waktu itu, apa ini ya Ustaz, saya kalau mohon koreksi. Jadi jihad yang sebenarnya itu adalah jihad melawan diri sendiri gitu. Dan itu memang benar adanya gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita berperang langsung mungkin itu
udah tahu lawannya itu berwujud gitu. Tapi ketika kita melawan diri sendiri, melawan apa hawa nafsu kita gitu kan, nafsu nafsu lawamah ya Ustaz, yang itu tuh yang selalu mengajak kepada kemaksiatan. Nah, itu yang menurut saya juga butuh effort tinggi ya. Kalau tanpa pertolongan Allah mungkin eh, kita nggak akan bisa melaluinya karena udah ada nafsu kita ditambah lagi ada waswas syaitan itu gitu yang menyertai gitu. Ya semoga Allah jaga kita semua. Baik, masih ada waktu. Mbak Ika mungkin mau sharing refleksinya Mbak Ika. Nah, belum ada Mbak, belum ada. Mm-mm. Ya, nggak apa-apa. Masih menyimak aja ini, menyimak dulu. Iya. Bu Eni, barangkali Bu Eni nih. Bu Eni masih ada nggak ya? Mungkin satu aja kali ya, apa pengamatan ya maksudnya. Ini Ya, maksudnya silakan Mbak Ika. Nabi Musa yang disebut sebagai satu-satunya apa? Satu-satunya nabi yang berdialog langsung ya dengan Allah begitu kan ya. Yang lain ya Nabi Muhammad juga pas Isra Mi'raj juga nggak berdialog langsung sama Allah gitu. Apa mungkin Ustadz bisa bisa kasih Menjawab. penjelasan? Ya. Bagaimana Ustaz? Apakah hanya Nabi Musa saja yang nabi yang berbicara langsung dengan Allah atau apakah masih ada nabi yang lain? Ya, gini Mbak Mida. Terkait dengan berbicara dengan Allah itu, memang hanya Nabi Musa. Jadi memang hanya Nabi Musa saja. Makanya sampai Nabi Musa itu disebut dengan kalamullah. Jadi hanya Nabi Musa itu yang disebut dengan kalamullah. Tapi untuk setiap hamba-hambanya yang ingin berbicara dengan Allah, itu bisa. Perbedaan kita dengan Nabi Musa itu kan, Nabi Musa itu bisa mendengar secara langsung jawaban dari Allah. Ya, bisa mendengar secara langsung suaranya Allah dan seterusnya, seperti apa bentuknya itu Wallahu alam. Sedangkan kita tetap punya kesempatan dalam setiap harinya untuk berbicara dengan Allah. Cuman kita tidak mendengarnya secara langsung. Begitu Mbak Min. Wallahu alam. Ya, Masya Allah. Dan ini ya Ustaz, apa namanya, kita berbicara dengan Allah tuh melalui sholat mungkin ya. Hanya saja mungkin Allah menjawab tapi kita nggak mendengarnya seperti halnya Nabi Musa. Mungkin begitu Ustaz. Apakah benar seperti itu? Iya. Atau bisa juga jawabannya melalui ini satu ya, melalui apa namanya? Melalui ilham gitu gitu Ustaz. Tapi itu juga harus dicocokin juga dengan Al-Qur'an ya Ustaz. Ya, maksudnya kan. Kalau kita itu jawabannya itu kita bisa dapatkan dari perjalanan. Jadi dari perjalanan kehidupan kita itu. Kenapa sampai kita tidak berbicara atau Allah tidak berbicara langsung kepada kita? Nah, itu untuk menguji keimanan kita sebenarnya. Kalau keimanannya Nabi Musa kan memang sudah memang tinggi dia, dan Allah memberikan kekhususan bagi dia dengan mukjizat itu. Adapun kita kenapa sampai kita tidak mendengar jawaban langsung dari Allah, itu sebagai bentuk untuk melihat keimanan kita. Ya, Masya Allah ya. Begitu. Baik Ustaz. Ya, syukran Ustaz. Jazakallah khair atas ilmunya. Para sahabat, jika tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin akan kita cukupkan kajian kita, kajian tibar pada sore hari ini.
Mbak Ika udah open mic, apakah masih ada yang mau ditambah? Enggak ada, Mbak. Emang sekarang kan maghribnya maju lagi ya. Iya, 5 menit lagi. Iya, makanya. Baik. Iya. Kapan Ya, kami deh. baik. Sekali lagi, Ustadz, syukron, jazakallah khair. Ustadz selalu membersamai kami dan juga tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada Ustadzah Kokom yang sudah membimbing bacaan kita pada sore hari ini, dan terima kasih juga kepada para sahabat yang telah hadir bergabung bersama kita. Dan ini terkhusus pada Bunda Tara ya, Masya Allah, syukron Bunda sudah menyempatkan waktunya pada sore hari ini di tengah ini ya beliau berkhidmat kepada suami yang sedang sakit ya. Mohon doanya kepada para sahabat semua untuk kesembuhan suami Bunda Tara. Syafahullah Bunda untuk Pak Mahdi, semoga Allah berikan kesehatan seperti sedia kala. Dan ya ini ya sekarang ini akhir waktu mustajab nih di hari Jumat, pada asar menjelang maghrib juga. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita dan semoga Allah mencatat pahala untuk kita semua dari setiap huruf yang telah kita baca pada tilawah sore hari ini. Semoga Allah jaga kita semua dan insya Allah kita bertemu lagi pada kajian yang selanjutnya dalam keadaan yang lebih baik. Baik, kita akhiri kajian sore hari ini dengan mengucap hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mbak Nias juga syukuran ya Mbak Nias. Ini Mbak Nias juga lagi sakit nih. Capakilah Mbak Nias. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Jazakumullah khair. Wa jazakallahu khairan Mbak Nias.